kelihatannya mood-nya ini belakangan lebih cautious. Jadi banyak yang pegangin cash lumayan banyak sih saat sekarang ini. Karena segitu banyaknya uncertainty dari earning cycle-nya, yang terburuk udah lewat di bank. Sekarang kita mulai ngelihat bahwa mulai ada turnaround. Ditambah lagi kalau misalnya orang-orang udah mulai pada jualan saham-saham konglo, kemungkinan sebagian cash-nya ini akan di-rotate ke saham-saham bank juga. Kalau misalnya gitu kita tungguin crash, kalau misalnya lagi ada market crash nih, that's the best time. Yes, that's the best time. Tinggal cari saham yang tepat. Karena kalau kita balik ke tabel yang saya bikin tadi, waktu turun 27, 28, 29 Januari sampai 29 ke hari ini, kebanyakan positif loh. Berarti apa? Oke, kita masuk ke part 2, yaitu ada orang yang nanya nih. Apakah harga saham big banks berpotensi membaik tahun ini? Kalau misalnya tadi itu ceritanya teman-teman yang khawatir dengan saham-saham konglo. Kalau misalnya sekarang yang big banks, soalnya saham-saham 1 juta umat juga. Dan waktu crash kemarin, waktu ke trading hold kedua, yang saya lihat kalau nggak salah ingat ya, yang pembeli terbesar banyak adalah retail gitu. Yeah. Kalau nggak salah ingat ya, Saya pikir gini, kalau kita ngelihat corporate results, kelihatannya seperti yang saya ngomong di podcast terakhir nih, kelihatannya dari earning cycle-nya, yang terburuk udah lewat di bank. Sekarang kita mulai ngelihat bahwa mulai ada turnaround di earnings-nya perbankan. Valuasi belum bergerak jauh lah ya, jadi relatif masih murah dan sebentar lagi bakalan bayar dividen nih. Kebanyakan ada yang bulan April, bulan Mei ya kan, sebentar lagi pada bayar dividen. Jadi ditambah lagi kalau misalnya orang-orang udah mulai pada jualan saham-saham konglo, kemungkinan sebagian cash-nya ini akan di-rotate ke saham-saham bank juga menurut saya. Jadi menurut saya secara fundamental saham bank cukup menarik. Yang kita harus hati-hati adalah in the short term risikonya. Kalau misalnya angka kepemilikan saham ini dan free float udah keluar yang benar, bakalan kena downgrade nggak nih? Bukan downgrade, downweight dari MSCI. Karena kemungkinan bisa terjadi downweight di saham-saham bank. Kalau terjadi downweight akan ada outflow di bulan Mei. Ya itu risiko yang short term yang harus kita hadapin. Tapi di luar risiko itu secara fundamental saya rasa harusnya oke saham bank. Cara ngelihat opportunity itu kayak gimana ya? Soalnya kan ada sebuah perdebatan. Pertama, mereka bisa aja nunggu sampai nanti ada announcement MSCI dan weightnya kita tahu turun atau enggak. Tapi by the time harganya bisa aja udah naik gitu misalnya. Soalnya kan sekarang kayaknya orang udah price in this concern gitu kan. Betul. Nah, apa ya sebaiknya buat mereka? Apakah mereka, kalau misalnya mereka punya duit nih, apakah mereka mendingan beli saham perbankan sekarang atau tunggu ada kepastian dulu baru masuk atau kayak gimana? Ya harus dilihat secara relatif ya. Beli saham bank dibandingkan alternatif lainnya apa nih? Ya, kalau misalnya dibilang deposito atau taruh di deposito aja, deposito cuma dapat berapa persen? Ih, sedih banget sekarang. Ya kan kalau beli saham bank, kayak saya bilang, sebentar lagi dapat dividen dan dividen yieldnya lumayan tinggi. Ya, jadi kalau kita annualize dari dividen yieldnya aja udah jauh lebih menarik sih dibandingkan dengan deposito or even ORI. Iya. Ya kan? Walaupun saya paham concernnya teman-teman. Concern teman-teman adalah, iya mereka punya dividen yield udah 8%, 9%. Cuman harganya kemarin turun. Harga sahamnya turun. Jadi dividen yieldnya nggak bisa nutup juga gitu jadinya. Jadi ya inilah dunia saham ya. Kalau misalnya mau pasti ya belilah RDPT. Kalau kayak gitu. Memang terus terang saham bank ini nggak seseksi main saham konglo. Ya kan? Karena kalau saham konglo itu dalam sehari bergerak bisa 5%, 10% easy. Sementara saham bank kayaknya lama bener. Jadi buat teman-teman yang kepengen main saham bank ya memang harus punya kesabaran yang lebih lah. Ini bukan saham yang tiba-tiba sehari bisa naik 10%, 15%, nggak begitu. Plus ada resiko di bulan Mei bisa kena downweight juga gitu loh. Emang selalu rumput di sebelah itu lebih hijau. Kalau misalnya saham-saham yang orang fundamental, begitu ngelihat yang konglo, wah naiknya cepet banget tuh, enak. Pindah ke saham konglo. Begitu ada drawdown, enak banget. Yang fundamental turunnya nggak gitu jauh. Pindah lagi, jadi nggak punya pendirian gitu. Lo harus choose your own battle gitu. Lo maunya yang mana? Atau potential upside-nya maupun potential downside-nya soal sepaket gitu. Bukan cuma salah satu. Iya.
Iya. Ini ada yang nanya nih, AH itu BMRI, TR itu BBCA, kalau misalnya Pak Yos apa gitu. Kalau saya sekarang ini terus terang lagi nggak pegang saham Bang, belum. Saya prefer untuk pegang cash aja dulu sementara. Tapi saya monitor terus. Kekhawatiran saya kayak saya bilang tadi, bukannya saham bank yang nggak menarik. Saya masih mau ngelihat perkembangan kira-kira MSCI ini akan seperti apa. Akan kena downweight, tapi downweightnya berapa gede nih. Jadi ya saya masih, dan banyak sekali uncertainty di luar sana. Jadi saya pikir ya saya mendingan pegang cash aja dulu lah sementara. Kalau misalnya saham perbankan yang big banks, kapan terakhir pegang? Baru-baru ini sih, waktu kemarin lagi drop saya sempat beli tuh. Bank Mandiri. Waktu rebound jual lagi? Jual. Iya, dapat 10% kali kalau Ya misalnya. lumayan lah. Iya, lumayan banget. Short term trade lumayan. Iya, short term trade. Apalagi bisa all you can eat masuknya. Bener. Nggak perlu kecil-kecil gitu. Ini ada orang yang nanya nih, produk Reksadana Shalendra yang bagus untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi Wah. mereka nggak mau disuruh baca fun fact sheet. Mereka mau dikasih tahu EDPU apa, RDPT apa, ED campuran apa. 5 tahun tuh waktu yang panjang loh. Susah ngomong 5 tahun ini pasti konsisten kinerjanya satu produk. 1 tahun deh, 1 tahun deh. 2026. Kalau kita ngomongin 2 kali ya. Porto yang konservatif sama porto yang agresif. Pilihannya Bro Yos sendiri. Kalau saya bilang tahun 2026 ini memang paling enak tuh pegang kayak balance fund kita. Yang punya flexibility in case terjadi apa-apa kita bisa switch aset kelasnya dari saham ke obligasi, ya kan. Mungkin itu yang sekarang menjadi favorit saya. Saya sendiri juga taruh duit di situ. 1 tahun ke depan mungkin itu yang favorit saya sih. Balance fund. Balance fund. Apakah Shalendra Balance Opportunity Fund kelas A? Yes. Bentuk klarifikasi maksudnya itu. Kan balance fund ada banyak. Year to date udah 11% loh. Plus 11%. Tapi kan teman-teman ini kan ngelihatnya bukan yang kemarin year to date, soalnya mereka ketinggalan. Mereka nanya, sekarang gue beli apa? Gitu. Ya. Oke. Kalau misalnya yang sekarang balance fund, posisinya itu kayak gimana? Apakah lagi high on obligasi, cash, atau lagi high on saham tapi yang sahamnya itu commodities? Gitu. Atau kayak gimana gitu? Sahamnya ini gue gak tahu, sorry, peraturannya ini apakah sesuatu yang boleh kita ngomongin ya? Ini kan is a public. Secara general sih nggak apa-apa kali ya kalau ngomongin sektor. Iya, sektor. Ini yang saya tahu ya, karena kan saya nggak ngelola langsung. Tapi kemarin minggu terakhir kita meeting, setahu saya pegang cashnya lumayan gede. Saham-saham yang dipegang itu kebanyakan bank sama komoditi. Bank sama komoditi, oke. Ada orang nanya juga, why do you build Shalendra? Nah ini ya, menarik nih. Soalnya ada beberapa orang yang ngerti cara investasi sendiri, ngerti cara trading sendiri. Mereka memilih untuk, yaudah gue investasi sendiri aja gitu. Tapi ada orang-orang yang kayak Bro Yos gitu yang udah make it in the market, lalu buka asset management gitu. Kayak kira-kira thought prosesnya kenapa? Karena saya ingin meninggalkan legacy. Dalam arti kata begini, waktu kita diriin Shalendra, kita punya pemikiran, masa iya sih nggak ada perusahaan aset manajemen lokal yang bisa bersaing dengan perusahaan manajemen asing-asing kalau dikelola secara profesional. Nah, kita membuktikan bahwa Shalendra ini kita tidak terafiliasi dengan asing, tidak terafiliasi dengan bank, asuransi, konglomerat manapun. Kita pure profesional. Nggak ada backing apa-apa nih. Ternyata 20 tahun berjalan kita masih bertahan dan boleh dibilang salah satu yang paling sukses lah di Indonesia. Intinya kita mau buktiin bahwa kalau perusahaan ini dikelola secara profesional dengan tim yang juga bagus, kita bisa loh survive dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Itu sih yang kita mau buktiin.
Apa syarat untuk bekerja di Shalendra Capital, Pak Yos? Pengen join mereka nih. Harus punya background finance bisnis nggak? Enggak juga loh. Analis? Ya kalau analis pastilah kita akan mencari background yang ini ya. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri lagi ngerekrut orang, saya tuh kayak Warren Buffett gitu. Dia selalu ngomong in hiring people we look for 3 qualities. Energy, intelligence, and integrity. If they don't have the last one, the first 2 will kill you. Jadi dari 3 quality yang saya cari, yang paling penting itu adalah integrity menurut saya. Ya. Kalau masalah technical knowledge, itu semua bisa dibangun. Dulu tim marketing saya nggak ada tuh yang backgroundnya marketing. Tapi kita lihat, kita cari orang yang punya orang yang hungry. Kita cari orang yang hungry, yang kita tahu dia willing to work very hard dan mau belajar. Sisanya mah gampang. Product knowledge dan lain sebagainya. Itu mah nggak sulit-sulit banget untuk kita bangun. Jadi nggak harus punya pengalaman yang persis di bidang yang kita mau. Ya kan? Yang penting kita lihat karakternya seperti apa, integritasnya seperti apa, sisanya itu bisa kita bangun. Gimana cara mengakses itu? Soalnya kalau misalnya kita interview, kalau misalnya kita tanya, lu jujur nggak ya? Pasti bilang iya gitu kan. How do you mendapatkan feel-nya gitu, orang ini tuh jujur atau enggak, integritasnya gimana, apalagi di saat di momen-momen, soalnya integritas kan percobaan itu paling tinggi di saat-saat dia lagi BU dan saat opportunity lagi ada. Ya. Kita lihat dari, ya pertama-tama kita cek background-nya lah. Kita cek sama teman-teman sekitarnya seperti apa. Nah sekarang lebih gampang loh, karena kita bisa lihat sosial medianya. Kalau dulu agak-agak susah, kalau sekarang gampang dapetin informasinya. Dari situ kita bisa dapat feeling dulu. Kemudian waktu kita ketemu sama orangnya kan kita bisa dapat vibe-nya seperti apa. Chemistry-nya ketemu apa enggak. Dari cara dia ngomong kira-kira karakternya seperti apa. Dari situ sih biasanya. What makes Shalendra's investment approach differ from other fund managers? Saya pikir kalau ngomong investment approach mungkin nggak beda-beda banget sih ya dibandingin sama fund manager lain. Mungkin ya palingan mungkin kita dibanding beberapa teman-teman yang lain, kita tidak seagresif mereka. Kita mencoba di tengah-tengah lah gitu. Nggak terlalu konservatif juga, kayak misalnya tahun 2025 kemarin. Kita nggak terlalu idealis juga, nggak mau main saham konglo, nggak begitu. Kita ikutan main, tapi dalam jumlah yang terbatas. Tapi mungkin kita nggak seberani beberapa teman-teman yang lain yang lebih agresif posisinya di situ. Akibatnya ya kinerja kita mungkin tidak sebagus mereka di tahun 2025. Tapi mungkin kalau lagi koreksi kayak begini, pasti kita juga relatif lebih aman lah dibandingin dengan yang lebih agresif kemarin gitu loh. Jadi secara investment approach mungkin nggak terlalu beda, mungkin dari bisnis filosofinya yang agak beda. Apa tuh maksudnya? Bisnis filosofi dalam arti kata begini, misalnya kita 20 tahun berbisnis, kita selalu mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan yang lain-lain. Jadi secara bisnis filosofi, kita ini mengutamakan keselamatan nasabah kita, bukan cuma sekedar kita mau dapetin duitnya klien lah, nggak begitulah gitu kira-kira. Investment thesis apa yang biasanya digunakan Pak Yos ketika ingin membeli saham? Apakah bisa ngikutin flow juga, misalnya kayak tadi saham konglomerasi dengan valuasi premium, atau kayak gimana gitu? Kalau kita biasanya kita start dari fundamentalnya sih. Kalau di Shalendra kita punya culture, kita very much fundamentals driven, tapi kita tidak menutup mata dengan opportunity yang ada juga. Jadi kayak tahun lalu ya kita ngeliat momentumnya lagi pindah ke saham-saham konglo, kita ikutan juga. Secara selektif kita ikutan di space itu. Tapi approach utamanya selalu fundamentals. Fundamentals kita itu datang, kita visit company-nya, kita interview manajemennya, kita pelajarin balance sheet seperti apa. Dan kita bikin earnings model sendiri juga gitu. DCF gitu? Nggak selalu DCF, tapi ya kadang-kadang kita lihat DCF-nya seperti apa juga. Apakah semua saham itu pasti minimal ada komunikasi dengan manajemen? Yang dibeli ya, maksudnya yang dibeli?
Kadang-kadang nggak harus juga sih ya. Kan kita kan sering dapat report dari broker-broker, kita pelajarin seperti apa. Kita juga punya data-data sendiri. Kita bisa doing channel checks juga sendiri. Jadi nggak harus ketemu langsung dengan manajemennya. Walaupun kalau kita udah mau take serious position di saham itu biasanya kita ketemu sih sama manajemen. Bagaimana cara mengelola portfolio perusahaan yang sehat saat coba investasi secara tim? Mungkin ini kali, yang ditanya adalah, sekarang timnya Chandra kan ada banyak, lalu gimana caranya mereka itu, apakah ini tuh di-pitch oleh tim analis, jadi analis berusaha mencari saham, ada yang bagus, lalu mereka pitching ke atasan gitu kan, ini ada saham yang bagus, lalu ada komite yang approve, atau kayak gimana gitu, behind the scenes-nya? Jadi fund manager kita bagi-bagi berdasarkan tipe fundnya juga. Ada yang ngelola index funds, ada yang mengelola reksadana pendapatan tetap, ada yang ngelola equity funds, ada yang ngelola balance funds. Jadi ini fund manajernya udah beda-beda dulu nih pertama-tama. Itu cara kita kerjanya begitu. Kemudian biasanya kita bikin yang namanya investment universe. Jadi kalau misalnya di saham-saham apa aja yang boleh diinvest oleh fund manager kita. Ada saham-saham yang nggak boleh, yang kita udah blacklist. Ya kan, ada saham-saham yang boleh diinvestasi sama mereka. Nah, selama mereka bergerak di dalam koridor ini, kita nggak batasin gitu loh. Mereka belinya berapa banyak atau persentasenya berapa gede. Tapi kita punya lagi namanya CIO, Chief Investment Officer. Dia yang memonitor semua timnya ini kira-kira portfolio positionnya seperti apa. Jadi misalnya kita punya 3 fund manager yang ngelola equity funds. Yang satu beli saham A bobotnya 7%, yang satu 5%, yang satu 2%. Nah dia nanya nih, yang ini kenapa kamu sampai segitu gede 7%, yang ini kenapa kamu kecil banget 2%, gitu loh. Dicoba. Ya, ntar mereka akan come up dengan alasan-alasan mereka sendiri. Berapa lama sekali biasanya Challenger Capital rebalancing porto? Kita nggak ada yang namanya periodic rebalancing sih, kecuali kalau buat index funds ya. Biasanya itu akan di-trigger oleh satu event di mana kita berasa wah kita perlu rebalancing. Atau kadang-kadang ada posisi yang kita beli, misalnya nih saham konglomerasi ya kan. Tadinya kita cuma mau beli 2%, naiknya kenceng banget, mendadak jadi 5%, 6% di posisi portfolio kita. Nah itu kita rebalance tuh. Kita turunin lagi supaya bobotnya nggak terlalu gede. Just in case terjadi sesuatu. Jadi kita berdasarkan pergerakan pasar aja gitu loh. Seberapa sering sih kayak kan ada fund manager itu yang mengalami bottleneck dengan peraturan bahwa mereka tuh boleh memiliki saham maksimal tuh 10% untuk satu saham. Yeah. Gitu. Terutama untuk fund manager yang tipenya itu pengen dapat porsi gede-gede lah. Mereka kalau bisa cuman 10 saham gitu kalau bisa gitu kan. Yeah. Kalau bisa 5 maunya 5 gitu kalau bisa. Nah, pengen tahu deh kalau misalnya dari Challenger sendiri seberapa sering itu tuh mentok posisinya? Maksudnya sampai kayak 10% gitu. Atau itu biasanya tadi 3%, 4%, jadi lebih diversified gitu. Enggak juga, kita beberapa saham bank itu hampir kita pentokin sih. Kadang-kadang kita berasa bahwa oke, dalam kondisi misalnya kayak sekarang gitu loh, ada beberapa saham bank yang kita belinya bisa 9%, hampir 9,5%. Nah itu kadang-kadang ntar kalau sahamnya bergerak naik, mendadak udah mentok ke 10%, itu harus kita rebalance tuh, turunin lagi bobotnya. Terpaksa jual gara-gara aturan itu kan. Yes. Walaupun ada potential upside-nya gitu. Iya. Jadi ya kadang-kadang karena kepentok 10%-nya, tapi kadang-kadang karena kita originally cuma mau 2%-an aja, tiba-tiba meledak gitu loh. Terpaksa kita rebalance, turunin lagi. Itu good problem to have. It's a nice problem. Iya. View personal mengenai coal, oil, metal. Nanya banyak banget. Coal, oil, metal, banking sektor di tahun 2026 ya. Mungkin banking gak usah, tadi udah sempat jawab ya. Berarti coal, oil, metal di tahun 2026. Ya itu yang tadi saya bilang ya kan, dalam kondisi yang banyak sekali uncertainty, kita memang kecenderungan kita untuk menaikkan bobot investasi di sektor-sektor yang commodity related. Jadi ya kita cukup bullish di sektor-sektor itu. Ya. Ini ada beberapa FAQ, frequently asked question yang di luar dari Shalendra. Modal 500 juta, cocoknya trading atau invest? Kalau misalnya invest, sebaiknya pegang berapa saham? Dia punya waktunya nggak untuk trading? Oke, kita baca dua. Yeah. Kita baca dua jadi yang... Soalnya
gue yakin kebanyakan yang nonton itu juga memiliki pekerjaan maupun mereka pengusaha Yes. gitu. Jadi mereka bukan yang full time investor / trader deh kayak Yeah. gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, apakah trading itu masih memungkinkan untuk orang yang memiliki pekerjaan full time? Saya tidak rekomen. Karena kalau kita mau trading, kita benar-benar harus intensif ngeliatin posisi portfolio kita kan. Dan itu akan mengganggu pekerjaan dia pasti. Jadi kalau untuk orang-orang yang kepengen invest langsung tapi dia punya pekerjaan juga, mendingan dia invest, jangan trading. Tapi juga invest ini kan kadang-kadang risikonya bisa lumayan gede ya, kalau salah pilih bagaimana gitu loh. Makanya kebanyakan untuk orang-orang yang punya pekerjaan, kita selalu, kalau saya pribadi saya selalu rekomen udahlah taruh di reksadana aja gitu loh, nggak pusing. Ada profesional yang ngeliatin, yang dia memang setiap hari kerjaannya melototin pasar, daripada kita pusing pilih-pilih saham sendiri ya kan. Mungkin milih sahamnya bisa benar tapi exitnya bisa salah. Ini yang sering terjadi juga sama orang-orang yang pengen coba main sendiri. Mendingan taruh di reksadana sih kalau saya bilang. Kan kalau misalnya kita mengaca ke tahun 2025 akhir atau 2026 awal, itu kan banyak orang yang jadi jenius di market gitu kan. Betul. Itu percis banget sama kayak di tahun 2013-14 waktu property boom tuh. Waktu property boom saya ingat banget kayak orang-orang yang beli harga per meter misalnya 25 juta, padahal harga pasar itu 20 juta, tetap jenius. So harga jadi 40. Jadi salah beli pun tetap pintar gitu jadinya. Nah makanya ada yang nanya, berapa time frame orang bisa disebut gagal atau berhasil dalam capital market? Good question, saya belum pernah mikirin itu. Cuma menurut saya gini, kalau kita, ya tergantung dia belajarnya berapa lama dan seberapa intensifnya juga ya dia belajarnya ya. Kalau belajarnya cuma sekali-sekali doang ya bisa lama lah. Atau nggak mungkin pertanyaan ini kali maksudnya, kayak kalau misalnya dia itu benar dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, apakah itu udah cukup pede bahwa oh gue udah jago di capital market? Kayak butuh berapa lama untuk proof bahwa dia itu tuh actually bisa di capital market? Ideally kalau pertanyaannya seperti itu ya, ideally adalah kita harus ngelewatin satu full cycle. Yaitu kita ngalamin bull market seperti apa, kita ngalamin bear market seperti apa. Baru bisa dikatakan ilmu kita udah cukup. Kalau kayak kemarin ini kan kebanyakan cuma ngalamin bull marketnya doang. Semuanya berasa, oh gue udah ngerti nih main saham nih kayaknya nggak sulit-sulit banget kayaknya gitu loh. Pencet buy, tunggu sebulan 10%. Exactly, ya kan. Ikut IPO pasti arak 3 kali minimum, ya kan. Nah, ini juga nih, dengan perubahan aturan yang misalnya 7,5% jadi 15%, prospek untuk IPO ke depannya kayak gimana ya? Soalnya kan kalau misalnya kemarin nih di tahun 2025-2024, kayak feeling yang gue rasakan dari teman-teman yang invest di saham-saham IPO adalah itu highly likely cuan. Yes. Mereka cuma ngitung arahnya berapa kali gitu. Yeah. Dan most likely mereka dapatnya itu 0, sekian persen. Lalu yang penting screenshotnya bagus. Screenshotnya jadi multi-bagger investor semua. Iya, betul. Walaupun 2 lot. Tapi screenshotnya bagus. Nah, apakah gameplay itu masih bisa berulang gitu? Saya pikir very unlikely ya. Karena pertama-tama dengan free float dinaikin dari 7,5 menjadi 15%, untuk emiten atau bandar yang pengen mengcorner satu saham IPO, ongkosnya kan jadi jauh lebih mahal sekarang. Ya. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba sistem alokasinya nanti juga diaudit oleh bursa atau OJK. Jadi lebih ribet lagi kan, mereka nyari nomininya juga harus lebih banyak lagi tuh. Jadi kemungkinan untuk bisa berulang kayak dulu-dulu nih, kalau IPO minimum arak 3 kali, 5 kali, saya rasa nggak begitu lagi sih ke depannya. Pasti pihak regulator juga akan jauh lebih selektif sekarang. Padahal mereka udah mikirin tuh, udah ngitung dengan ada 10 lot, arah 56 kali jadi McLaren. Tapi 56 kali arahnya. Apakah Pak Yos juga berinvestasi di aset seperti jam tangan, mobil, dan lukisan juga? Yes. Apakah bisa di-expect dapat capital gain dari sana? Kalau jam tangan iya, lukisan iya, mobil tergantung nih. Yang tipe apa nih? Kalau kita main yang collector's item atau yang vintage car, itu bisa loh. Tapi saya nggak main yang seperti itu sih. Jadi kalau buat saya mobil itu bukan investasi. Expense. Mobil itu it's a depreciating asset kalau buat saya. Karena pasti turun harganya. Karena saya beli mobil yang saya memang enjoy untuk pakai sih.
bukan untuk dikoleksi. Kalau misalnya kayak jam tangan, lukisan gitu ya, expected IRR-nya berapa sih? Kayak start, apakah bisa ngalahin RPU gitu misalnya? Oh bisa banget, Oh ya, bisa banget. over a long period of time. Iya, kayak COVID kemarin, waduh harga jam tangan gila-gilaan. Ya, jam tangan Rolex yang biasa-biasa harganya 200-an bisa naik sampai 350-400 juta. Double tuh cepet banget dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi multi-bagger investor juga Rolex. Iya, bener loh. Itu waktu itu gila-gilaan sih harganya. Tapi apakah itu sesuatu yang bisa di-expect? Misalnya nih, bisa nggak sih orang yang suka sekali dengan lukisan atau suka sekali dengan jam tangan, can they actually make a living gitu dengan beli jam tangan, jual atau lukisan gitu? Banyak yang kayak begitu. Tapi harus diingat aset-aset seperti ini kan tidak seliquid saham. Kadang-kadang kalau marketnya lagi hot, waduh enak bener jualannya gampang bener. Cuma ada masa-masanya marketnya lagi nggak hot, susah mau jualannya, nggak liquid. Jadi ya kita harus punya holding power yang jauh lebih gede gitu loh untuk main barang-barang seperti ini. Kalau misalnya Bro Yos beli kayak gituan ya, apakah ada ekspektasi bakal dijual? Maksudnya mikirin gak sih? Oh ini nanti bisa dijual nih one day. Atau itu nggak mikirin, udah pokoknya gue beli gara-gara gue suka gitu maksudnya. Kalau saya mostly karena saya suka sih saya belinya. Mikirin, consider juga nggak ini potensial buat naiknya gitu? Atau itu nggak di-consider? Enggak. Kalau saya nggak terlalu consider. Udah beda guys. Gimana? Ini ada yang nanya mengenai anak nih. Gimana cara mengarahkan cita-cita anak seperti Emir sekarang jadi trader? Apakah diarahkan dari dulu? Tadinya Emir itu kagak mau masuk ke capital market loh. Cuma secara kebetulan aja tiba-tiba dia jadi ada interest di saham sampai akhirnya seperti sekarang. Awalnya dia itu kepengennya kegiatan yang lebih alam lah gitu, diving. Dia kepengen masuk ke marine conservation dulu. Dulu awalnya seperti itu. Jauh banget. Jauh banget, ujung-ujungnya. sama sekali nggak ada hubungannya, ya kan? Jadi untuk menjawab pertanyaan Bro Leon, saya pribadi nggak pernah ngarahin. Oh nggak pernah ngarahin? Nggak pernah ngarahin. Cuma kebetulan aja akhirnya anak-anak cowok saya end up-nya di capital market juga. Nggak punya ekspektasi itu. Biasanya kan kalau misalnya orang tua, apalagi yang usaha itu di bidang, let's say properti gitu misalnya. Yeah. Biasanya punya ekspektasi anaknya, one day harapannya lo lanjutin ya. Nanti gue ajarin nih gitu kan. Gue tuangin ilmu-ilmunya gitu misalnya. Orang yang capital market biasanya juga sama. Kalau misalnya Bros nggak ada kayak gitu? Sama sekali nggak. Kenapa? Bisa, itu unconventional. Iya, karena gini. Saya ini percaya bahwa kalau kita mau sukses di satu bidang, you have to love what you do. Bukan hanya love loh, you have to be obsessed with what you do. Nah, kalau pada dasarnya anaknya udah nggak suka, repot. Saya paksain pun dia akan ya cuma setengah-setengah aja gitu, nggak bakalan sukses menurut saya. Jadi saya kepengen ngelihat dulu anak ini sebenarnya memang passionnya apa. Waktu dia belum ada passionnya ngapain saya paksain? Ada harapan nggak? Sebelum dia ada passionnya, ada harapan nggak? Oke, maksudnya jadi waktu makan malam diajakin ngobrolnya capital market. Sempat hampir putus asa sih saya. Kalau ngomong jujur. Ini anak kok lain sendiri ya. Untung dia belok. Kalau dia nggak belok sih udah pusing tuh. Jadi kalau itu sempat ada harapan walaupun tidak bisa dipaksakan gitu maksudnya. Harapan untuk capital market maksudnya. Tepatnya kita sempat berharap dia akan masuk ke capital market. Tapi waktu awal-awal dia baru lulus kuliah, tidak ada tanda-tanda seperti itu. Sampai ya saya udah mau nyerah tadinya. Ya udahlah terserah dia mau ngapain gitu loh. Tapi tau-tau dia belok masuk ke sini gitu, yang persis yang kita mau ya kan. Jadi ya dalam hal Emir terus terang banyak faktor hokinya sih. Saya juga nggak nyangka dia bakalan end up di sini. Beda sama kakaknya Egy. Kalau Egy memang dari dulu udah kelihatan pengen masuk ke capital market. Menarik ya, menarik. Apakah leverage disarankan untuk mendapat 10 sampai 100 M? Mungkin maksudnya 10 sampai 100 M pertama untuk membangun the first wealth gitu ya. Yeah. Karena TR, AHA, Hengki, Pak Yos di awal pakai gitu. Tapi yang diangkat nih orang-orang yang bisa dibilang, kebetulan gue kenal sama semua orang disebut di sini ya, bisa dibilang gak konvensional gitu. Mereka beraninya tuh luar biasa gitu. Kayaknya Bro Yos juga di awal dari ceritanya tuh
Ya bahasa candaannya itu kita panggilnya titanium balls gitu kan ya. Candaannya gitu ya kayak orang-orang yang berani luar biasa. Tapi menurut Bro Yus gimana? Apakah realistisnya kalau misal orang yang mulai dari nol ya? Ini kita nggak bahas orang-orang yang udah lahirnya udah born lucky lah. Yeah. Kita ngomongin orang-orang yang born like yourself gitu, dari awal ngebangun karir sendiri gitu misalnya. Yeah. Apakah the only way untuk mendapatkan 100M adalah harus pakai leverage di awal-awal? No, not really. Ada beberapa teman-teman yang bisa sukses jadi gede tanpa leverage. Walaupun kalau di zamannya saya dulu, majority yang sukses itu awalnya pakai leverage. Menurut saya leverage itu sangat membantu di awal-awal kita mulai berkarir, maksudnya main saham, untuk mencapai the first 10 billion, katakan 100 billion, itu sangat membantu sih menurut saya. Banyak orang yang anti sama leverage. Menurut saya nggak perlu terlalu anti juga sama leverage. Karena leverage ini bisa sangat membantu kalau kita mempergunakannya dengan disiplin dan timing yang tepat. Yang bahaya itu adalah kita pakai leverage tapi kita tidak punya disiplin. Atau kita, Contohnya kayak apa? misalnya, kita mau main saham yang betanya tinggi sekali. Atau misalnya kayak saham konglomerasi. Ya kan? Ini saham kan betanya tinggi sekali. Kalau itu kita tambahin dengan leverage, kalau pas dia naik nggak apa-apa. Kalau pas dia turun bagaimana? Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi idealnya itu kita pakai leverage untuk sesuatu yang level of certainty-nya lebih tinggi. Yang tidak terlalu volatile. Kalau terlalu volatile, bahaya. Gitu. Jadi saya kasih contoh misalnya nih ya. Kalau misalnya kita lihat saham Bank Mandiri deh. Nah, Bro Leon boleh nggak tolong buka Bank siap. Mandiri? Saya kasih contoh. T-Stats. Ini. Yes. EPS tahun 2025 berapa? EPS tahun 2025. Ya. Harusnya yang ini ya 600. 600, ya kan? Dividen payout ratio-nya berapa? DPS. 3 tahun terakhir. Kalau misalnya 2025 kurang besar berdasarkan data ini ya, 16%. Tapi sebelumnya 78%. Enggak, itu baru interim soalnya. Oke. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir, itu dia punya dividen payout ratio-nya antara 60 sampai 80%. Ya kan? So let's say kita ambil tengahnya deh 70%. Ya. 70% kali 600 itu 420. Dikurangin dividen interim 100, masih ada 320. Kalau kita perhatiin, dia bayar dividen itu typically akhir Maret atau pertengahan April. So kita ngomong it's only 4 sampai 6 minggu lagi akan terima dividen nih. 320 perak kalau asumsi kita benar 70%. 320 perak terhadap harga saham sekarang sekitar 53 lah ya. Kita ngomong 6% loh. Tapi 6% dalam waktu 4 sampai 6 minggu. Make sense nggak untuk kita leverage? Nah, pengen nanya nih. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin dividen, biasanya kan orang udah ngitungin nih ex-date-nya, cum-date-nya gitu-gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya dia rilis dividen sebesar 6%, harga saham kebesokannya itu turun 6%. Setelah X. Tapi sebelum X, waktu emitennya umumin, betul, dividennya beneran segitu, harga sahamnya cenderung naik dulu. Setelah X, yes, dia akan adjust. Ya kan? Jadi, assuming harga sahamnya stay di level 53, kita dapat dividen sekitar 6% dalam waktu 4-6 minggu. Cost margin financing berapa? 16%-an lah setahun. Kalau kita bagi 1,5 bulan berarti cost-nya antara 1,3 sampai 1,5%. Berarti kita bisa arbitrage di situ, ya kan? Cost kita 1,3 sampai 1,5%, sementara dividen yield kita probably around 6%. That's a very nice arbitrage. Ya, intinya kalau misalnya mau pakai leverage harus cari yang sesuatu yang lebih pasti dan ada semacam protectionnya lah gitu. Jangan yang terlalu wild gitu. Karena kalau saham yang udah bisa naik 15-20% dalam waktu 1-2 minggu, kita nggak perlu pakai leverage menurut saya. Ya kan? Udah cukup gitu loh return segitu. Jangan di leverage lagi karena yang bisa naik 15-20% bisa turun 15-20% juga gitu loh. Jangan lupa gitu. Ya kan? Jangan cuma inget naiknya doang, turunnya juga harus diingat. Nggak consider potential downside-nya. Iya, kalau pakai leverage saham yang kayak gitu bahaya sekali. Bahaya sekali.
Menarik. Tapi intinya sebenarnya leverage ini konsepnya very simple. Cost of funds kita 16% setahun. Kita tinggal mikir kira-kira saham yang mana yang bisa kasih kita return lebih dari 16%. Kan gitu kan konsep dasarnya. Tapi apakah sekarang, kalau misalnya saat ini Brothers kan sama sekali udah nggak pakai kan leverage atau masih? Dalam kondisi sekarang nggak berani. Atau bahkan misal 2025 deh, maksudnya lebih tepatnya dengan pertumbuhan aset yang udah segini, dengan pencapaian dari segini, apakah masih butuh pakai leverage saat ini? Jarang sih, cuma kadang-kadang pakai juga. Apakah mindsetnya benar kalau misalnya kayak gitu kita tungguin crash, kalau misalnya lagi ada market crash nih, that's the best time to pakai leverage? Yes, that's the best time. Ya, tinggal cari saham yang tepat waktu market crash. Iya, karena kalau kita balik ke tabel yang saya bikin tadi, waktu turun 27, 28, 29 Januari sampai 29 ke hari ini kebanyakan positif loh. Mau saham fundamental, mau saham konglo, semuanya pada positif kalau dibandingin tanggal 29-nya. Berarti apa? Berarti kita harus punya cash. In case marketnya terjadi koreksi, disitulah opportunity-nya. Nah, yang orang bingung itu adalah when is the bottom gitu kan. Soalnya kalau misalnya, ingat banget tuh dulu trading halt pertama, habis itu orang surprise dengan ada trading halt kedua, walaupun trading halt kedua the next day-nya itu recover-nya sangat cepat gitu kan. Yeah. Cuman waktu trading halt kedua, yang dalam pikiran orang adalah apakah ada yang ketiga kan. Nah, gimana caranya orang tuh bisa punya sebuah conviction untuk masuk di momen-momen tersebut? Tergantung jenis sahamnya seperti apa. Kalau kita lihat di hari pertama tanggal 28, hampir semua saham konglo itu ARB loh. Betul. Cuma 1 atau 2 aja yang kagak ARB. Tapi itu juga turunnya masih 12% gitu ya kan. Yang lain-lainnya udah minus 15% mentok semua. Saham-saham konglo nggak sampai ARB. Rata-rata turun sekitar 7%-an. Fundamental maksudnya. Ya, saham-saham fundamental turunnya sekitar 7%-an. Di hari kedua tanggal 29, saham-saham fundamental banyak yang recover. Dominan recover. Sementara saham-saham konglo, dominan itu mayoritas masih mengalami penurunan. Ya kan? Jadi tergantung saham apa yang kita main sih untuk mendapatkan conviction seperti itu. Karena kayak saya bilang, waktu terjadi market crash seperti itu, seperti kemarin, hanya di saham-saham yang valuasinya jelas, dividen yield-nya jelas, track record-nya jelas, disitulah yang kita bisa punya conviction, ini downside-nya keukur lah gitu loh. Sementara di saham-saham yang kayak saham-saham konglo ini, kita nggak ngerti gitu loh gimana cara ngitung downside-nya dalam kondisi seperti kemarin. Kenapa kira-kira yang saham-saham kayak perbankan itu bisa kena drawdown segitu besarnya? Apakah gara-gara orang-orang itu menggunakan saham-saham yang big banks ini untuk collateral, untuk mereka beli saham-saham konglo? Jadi mereka kalau misalnya kena margin call mereka nggak bisa jual konglonya, jadi mereka jual yang blue chipnya gitu. Sebetulnya nggak juga. Kalau kita lihat yang terjadi di tanggal 28, waktu itu foreign net sale-nya 6 triliun. Dari 6 triliun itu 4 triliunnya di BCA loh. Jadi asingnya yang jualan, asingnya yang kabur duluan karena mereka takut, wah ini kalau di downgrade ke frontier market, repot nih urusannya. Banyak sekali outflow-nya. Jadi sebagian udah ngurangin posisi dulu, jaga-jaga just in case beneran terjadi. Majority itu asing yang jualan sih kemarin. Return investment yang realistis bagi seorang karyawan per tahun berapa? Terima kasih. Nah ini gue suka dengan pertanyaan ini supaya teman-teman punya benchmark yang realistis. Apalagi kalau misalnya POV-nya adalah orang yang senior di capital market gitu kan. Berapa persen kira-kira yang make sense? Kita lihat aja, kalau deposito mungkin dapatnya sekitar, berapa sih sekarang? 4%, 4,5%. 3 kali dapatnya sekarang. Kepala 2 pakai deposito. Deposito segitu. Kalau kita beli ori yang kita bilang risk free, tapi maturity panjang ya, sekitar 6,4%. Jadi kalau return yang realistis, kalau misalnya nih mereka invest di reksadana, saya rasa again tergantung jenis reksadananya apa ya. Kalau kita mau yang aman, reksadana pendapatan tetap RDPT, saya pikir untuk mendapatkan 7%, 8% net itu masih cukup realistis. Tapi kalau kita berani lebih agresif, kita masuk ke balance fund atau equity funds. Dalam kondisi yang seperti kemarin ya returnnya bisa jauh lebih tinggi sih. Cuma advice saya adalah kalau kita mau mendapatkan
hasil yang realistis, mungkin level-level sekitar 10-12% itu menurut saya, dengan kita diversifikasi beberapa aset kelas ya, itu adalah return yang realistis. Oh, jadi portfolio yang kita combine dari yang RPU, RDPT atau yang Yes. aman versus yang agresif, Yes. combine itu Ya, 12% adalah angka yang ya, realistis. 10-12% itu net ya. Net. Saya rasa itu realistis. Kalau misalnya untuk saham, RD saham ya maksudnya, reksadana saham. Ya. Kayak kira-kira kalau misalnya kita tarik ekspektasi aset manager itu berapa persen sih gitu yang make sense? 2022 sampai 2024 jalan di tempat lo bro, Leon. Ingat? Going nowhere. Iya kan? Sama kita minta forward looking. Sebenarnya kalau ngomong jujur, tahun 2025 kemarin, setengah tahun pertama masih minus loh kita. Betul. Ya kan? Betul. 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir aja, saya ingat 6 bulan pertama kita minus 12%-an gitu loh. Reksadana saham. Tiba-tiba rebound, turnaround. Jadi ya again, orang ngelihatnya, wih hebat loh reksadana Shalendra, yang Shalendra Balance Opportunity Fund 2025 one full year itu sekitar 40% returnnya. Oh ya bener, tapi lo tahu nggak setengah tahun pertama berapa returnnya? Nah lo kuat nggak waktu ngeliat minus 12% 6 bulan pertama? Itu kan baru rebound bener-bener kan terutama di kuartal 4 baru ngebut returnnya. 6 bulan pertama masih minus. Kalau saya nggak salah ingat minus 12%-an gitu. Dalam. Makanya Pak Prabowo, ayo ngajakin Kong lo makan lagi. Udah merah Pak. Ya kan? Iya. Jadi ya ini yang orang-orang harus mengerti gitu loh. Waktu dia punya ekspektasi seperti apa. Tapi yang harus kita ingetin adalah di tengah jalannya itu, ini bukannya garis lurus loh naiknya loh. Bukan up only ya. Iya kan, jadi mereka juga harus siap mental gitu kalau di tengah-tengah jalan tiba-tiba si Trump bikin apa ya kan, ini bisa minus dulu gitu loh sebelum dia plus. Apakah saat itu ya, di pertengahan tahun 2025, kenaikan yang besar itu sesuatu yang bisa diprediksi? Di paruh kedua maksudnya. Iya, maksudnya waktu di bulan Juni tahun 2025 nih, apakah udah kelihatan tanda-tandanya? Wah ini second half nih Belum. katanya. Belum. Belum, masih gelap lah semuanya. Kan kalau kita ingat 2025 itu bulan April Liberation Day. Yes. Pas kita balik tuh baru selesai liburan Lebaran, waduh, hancur marketnya langsung ya kan. Sampai bulan Juni itu kita masih bingung, ini gimana cara recovernya. Market itu baru benar-benar mulai recover waktu saya ingat, terus udah gitu tambah kerusuhan lagi. Baru mulai recover itu setelah Pak Purbaya naik jadi Menq, ya kan. Tiba-tiba dia gelontorin dana 200 triliun, marketnya baru pelan-pelan mulai confidence-nya mulai balik. Sebelum itu gelap, bingung kita gimana caranya nih. Berarti artinya apa? Artinya itu adalah buat orang-orang yang pengen invest di saham itu bukan sesuatu yang bisa diprediksi. Itu jadi mereka Sama sekali tidak bisa diprediksi. have to stay invested aja gitu berarti. Yes, harus punya time horizon-nya harus lebih panjang kalau kita mau main saham. Memang return-nya bisa bagus kayak tahun kemarin. Tapi kayak Bro Leon bilang, 2022 sampai 2024 kan jalan di tempat. Nggak kemana-mana. Yes, di 2025 spike up. Tidak bisa diprediksi sama sekali karena kondisi makroekonomi dan geopolitik dan lain sebagainya berubahnya itu cepat sekali sekarang. Ini pertanyaan terakhir dari audiens ya. Apakah Shalendra melihat MI lain seperti Henan, Sukor, DKK sebagai kompetitor atau malah partner? Mereka teman-teman dekat kita loh semuanya. Jadi kita cenderung saling support. Walaupun kita juga suka ngintipin sih mereka kinerjanya seperti apa ya. Kok bisa hebat banget gitu loh. Kita kadang-kadang garuk-garuk kepala gimana caranya bisanya. Tapi in reality kita sebenarnya kita semuanya kenal dekat dan teman-teman dekat semua sih. Jadi kita saling support lah. Overall moodnya kayak gimana Kita saat ini? kita nggak anggap mereka sebagai kompetitor. Tapi kadang-kadang kita terus terang pakai mereka sebagai benchmark kita juga gitu loh. Diam-diam kita intipin gitu. Waduh, kok AUM-nya bisa lebih ngebut dari kita ya. Mereka ngapain aja gitu loh, produknya apa yang bagus-bagus gitu. Tapi dalam konteks yang sehat lah gitu loh kita ngintipinnya. Iya. Sekarang overall moodnya kayak gimana di mereka? Apakah sekarang ini apa yang disuarakan sama Bro itu
masa kekhawatiran ini, uncertainty ini lebih prefer untuk preserve cash dulu, lebih hati-hati. Ini across the board itu kayak gitu atau ada beberapa yang udah agresif justru atau kayak gimana? Saya nggak ngomong spesifik Iya. teman MI yang mana ya, tapi kalau saya lihat secara overall kelihatannya moodnya ini belakangan lebih cautious. Jadi banyak yang pegangin cash lumayan banyak sih saat sekarang ini. Karena segitu banyaknya uncertainty dan mereka banyak yang belum mau agresif sebelum tahu keputusan MSCI nanti seperti apa di bulan April. Thank you banget bro atas waktunya. Really appreciate it. Sama-sama, mudah-mudahan marketnya cepat membaik. Thank you.